Pagi anak-anak. Nah, sekarang hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu di pembelajaran 4 ya. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar cara menyusun kalimat tentang kegiatan pada siang hari. Nah, bagaimana caranya kita menyusun? Sebelumnya kita lihat dulu contohnya di sini. Nah, di sini kita sama-sama belajar membuat kalimat tentang kegiatan pada siang hari. Karena sebelumnya kita sudah pernah belajar ya cara membuat kalimat tentang kegiatan di pagi hari. Nah, sekarang kita lanjutkan di kegiatan pada siang hari. Di sini kita perhatikan contohnya. Nomor 1, Yani mencuci tangan. Di sini kita lihat Yani, ini nama orang. Terus apa yang Yani lakukan? Mencuci tangan. Nomor 2, Christine tidur siang. Ini kurang N ya. Terus nomor 3, Fitri merapikan sepatu. Jadi anak-anak bisa lihat contohnya seperti itu. Dan coba anak-anak lakukan menyusun kalimat dari kata-kata yang sudah ada di bawah ini. Berganti Dedi pakaian. Nah, kira-kira siapa dan apa yang dilakukan? Coba anak-anak perhatikan di sini. Ada nama orang. Oh, Dedi, berarti Dedi kita tulis di sini. Nah, apa yang dilakukan Dedi? Iya, baru kemudian kita tulis yang ini. Dilakukannya berganti, kegiatannya berganti pakaian. Nah, begitu ya. Nah, sekarang coba anak-anak latih menggunakan soal-soal yang sudah ada tersedia di sini. Coba anak-anak susun kata-kata berikut sehingga menjadi sebuah kalimat yang padu. Kalimat yang sesuai ya. Coba mulailah dengan kata yang cetak tebal. Nah, di sini Miss sudah kasih bantuan. Ada kata yang dicetak tebal seperti ini, nomor yang A, 1A. Saat, berarti kata yang dicetak tebal tersebut kita taruh dia di paling pertama. Saat. Kemudian saat apa? Saat siang hari. Kita lihat kalimatnya ya. Kita lihat kata-katanya yang ada. Saat siang hari. Apa yang terjadi saat siang hari? Iya, matahari bersinar. Hari bersinar. Nah, seperti itu. Yang nomor B, coba kita perhatikan. Kata yang dicetak tebal yang mana? Ya, Dina. Jadi Dina ini kita tulis paling depan. Dina, apa yang dilakukan Dina? Oh, pulang sekolah. Pulang sekolah. Bersama siapa? Baru kita tulis bersama. Terakhir, teman-temannya. Nah, gitu ya. Begitu juga yang C, D, dan E. Jadi coba anak-anak lakukan itu sendiri ya. Nah, yang untuk nomor 2, buatlah secara singkat tentang kegiatanmu saat siang hari. Jadi tulis di kotak yang sudah tersedia ini. Jadi apa yang anak-anak lakukan pada siang hari? Tidak perlu banyak. Jadi secara singkat saja anak-anak tulis di sini. Misalnya sehabis belajar saya makan siang, atau saya tidur siang, atau merapikan alat tulis dan buku pelajaran saya. Bisa seperti itu, atau contoh kalimat yang lainnya. Oke.
Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan sama-sama belajar memperagakan gerak lambat. Kemarin kita sudah belajar ya memperagakan gerak cepat. Anak-anak sudah kirim ya video kemis gerak tari ayam itu. Nah, itu termasuk gerak cepat. Nah, buat yang belum kirim nanti bisa nyusul ngirimnya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar memperagakan gerak lambat. Contohnya bisa lihat di sini ya. Dari gerak tari kupu-kupu. Nah, di sini ada contoh gerakannya. Yang pertama itu rentangkan tanganmu ke samping. Coba anak-anak semuanya rentangkan tangan ke samping. Sudah? Habis itu yang kedua, turunkan tanganmu ke bawah. Habis direntangkan, anak-anak turunkan ke bawah. Setelah itu naikkan tanganmu ke atas. Nah, coba sekarang anak-anak lakukan gerakan nomor 2 dan 3 secara berulang. Itu dia termasuk gerak tari kupu-kupu atau gerak lambat. Nah, sekarang anak-anak coba gambar salah satu contoh gerak lambat ya. Misalnya seperti tadi contoh gerak tari kupu-kupu. Anak-anak coba gambar di bawah sini, pada kotak yang tersedia ini. Boleh anak-anak gambar orang, misalnya gambar orang yang sederhana saja, yang seperti ini saja, boleh. Terus tangannya ke atas. Terus yang ketiga tangannya ke bawah, gitu misalnya. Boleh seperti itu aja, atau bebas. Sebisanya anak-anak gambarnya. Yang penting gerakan itu adalah gerak lambat. Nah, untuk yang ini anak-anak juga bisa minta bantuan sama orang tuanya anak-anak ya. Jika ada gambar, misalnya anak-anakmu gambar apa, anak-anak kurang bisa minta bantuan kepada orang tuanya. Nah, misalkan lanjutkan ke pembelajaran 5 ini, karena kemarin kita sama-sama sudah belajar bilangan dari 11 sampai 20 ya. Jadi Miss yakin anak-anak semua sudah bisa dan sudah tahu bilangan 11 sampai 20 itu seperti apa. Nah, untuk sekarang kita akan sama-sama belajar mengenal nilai tempat. Jadi nilai tempat itu ada nilai tempat yang nilainya puluhan dan yang nilainya satuan. Coba anak-anak perhatikan bacaan yang ini. Jadi setiap angka pada suatu bilangan memiliki nilai yang berbeda sesuai tempatnya. Nah, di sini ada contoh. Doni memiliki 11 buku cerita. Setiap 10 buku ditumpuk menjadi satu tumpukan. Sekarang perhatikan gambar berikut. Di sini ada 10 tumpuk buku ditambah 1. Jadi, anak-anak bisa lihat nilai angka 1 pada 10 tambah 1 kan hasilnya 11 ya. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Nilai angka 1 dari 11 yang di depan ini adalah nilainya puluhan. Yang di belakang nilainya satuan. Jadi kalau puluhan itu dia punya teman. Temannya itu 0. Ya. Jadi kalau misalnya bilangannya 11, berarti nilai yang di depan atau bilangan yang di depan itu pasti nilainya puluhan. Dan yang di belakangnya itu pasti satuan. Satuan itu dia sendiri, nggak ada temannya. Jadi dia cuma berdiri sendiri. Ya. Sekarang coba kita sama-sama latihan ya. Kita akan sama-sama mencari nilai tempat dari bilangan 2 angka. Nah, di sini kan bilangannya 12. Nah, kalau 12 itu nilai yang bilangan yang di depan ini kan 1. Jadi bilangan 1 ini nilainya adalah puluhan.
Kalau puluhan dia punya teman berarti 0. Nah, kalau bilangan yang di belakangnya, bilangan 2 ini, jadi dia nilainya satuan. Satuan ya cuma 2 aja sendiri diam gitu. Nah, coba yang 14, bagaimana dia cara menulis nilai tempatnya. Kita lihat bilangannya yang pertama. 1 berarti dia puluhan. 1 puluhan itu sama dengan 10 artinya. Ya, jadi bukan 1 puluhan 10, jadi bukan seperti itu. Nah, 10 ini artinya 1, nolnya ini penggantinya puluhan ditulisnya. Ya, Miss ulang ya biar rapi. Jadi 10 ini ya, anak-anak perhatikan, 1 nolnya ini diganti jadi puluhan. Nah, terus yang bilangan di belakangnya anak-anak hanya tinggal menulis saja 4. Tambahkan tulisan satuan. Namanya aja satuan ya, berarti dia hanya sendiri, nggak ada temennya. Begitu juga yang bilangan 15 ini. Bilangan 1 dari bilangan 15 itu artinya 1 puluhan. Dan 5-nya kita hanya tulis 5, tambahkan satuan. Jadi seperti itu ya. Nah, coba untuk 17, 18, 19, 20 anak-anak coba sendiri ya. Di sini juga ada latihan soal menentukan bilangannya. Jadi misalnya 1 puluhan di sini. Nah, puluhannya ini anak-anak hanya tinggal mengganti puluhannya jadi 0. Jadi 10 ditambah 2 gitu ya jadinya. Nah, anak-anak tulis 10 tambah 2 itu berapa? 12. Jadi 1 puluhan 2 satuan. Begini cara tulisnya, dan jawabannya 12. Bisa juga anak-anak lihat dari bilangan yang ada di depan huruf-hurufnya tersebut, kata-kata puluhan dan satuan tersebut. Jadi 1 dan 5 berarti 15. Begitu ya. Nah, kalau yang di bawahnya, hitunglah banyak benda-benda berikut. Tentukan nilai tempat bilangannya. Nah, di sini anak-anak hanya tinggal menghitung berapa ada permennya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 ditambah 9. Nah, anak-anak hitung 9 tambah 9 berapa. Kemudian tentukan hasilnya ini, anak-anak tulis di sini. Kemudian tentukan puluhan yang mana, satuannya yang mana. Oke? Nah, segitu dulu. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa hubungin Miss ya. Selamat mengerjakan.